Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Kisah Warganet. Di video ini, saya akan membacakan cerita horor yang pastinya seru untuk kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten seru dari kami. Tanpa lama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Mas, itu di depan ada penagih utang. Sana kamu temuin, Mas. Ucap Bu Ayu pada Pak Udin, suaminya yang masih molor. Kamu aja sanalah, bilang aja belum ada duit. Ujar Pak Udin yang malas bangun karena lagi capek. Mas, buruan bangun. Kalau ndak aku suruh tuh penagih utang biar yang bangunin kamu. Ucap Bu Ayu kesal. Akhirnya Pak Udin pun memutuskan bangun dan menemui si penagih utang. Dan Bu Ayu hanya duduk saja di dalam kamar. Samar-samar terdengar adu ribut negosiasi. Dan pada akhirnya penagih utang itu menyetujui pengunduran penagihannya sekalian bulan depan. Karena Pak Udin janji akan memberinya lebihan. Mana? Bayar hutangmu sekarang. Saya mohon beri saya keringan waktu. Pasti nanti akan saya lunasi. Alah, janji-janji mulu. Saya janji, kali ini akan bayar hutangnya. Beri saya waktu. Oke, kalau begitu akan saya beri waktu sampai bulan depan. Apabila sampai bulan depan tidak dilunasi, terpaksa rumahmu ini jaminannya. Iya, nanti pasti akan aku bayar. Terima kasih, sudah diberikan keringanan waktu. Setelahnya penagih utang itu pun akhirnya pergi meninggalkan rumah Pak Udin. Memang Pak Udin dan Bu Ayu ini punya hutang di salah seorang juragan di desa lain. Dan uang yang dipinjamnya itu sekitar 30 jutaan. Sebagian Pak Udin gunakan untuk beli motor baru dan sebagian lagi digunakan untuk usaha-usaha yang baru beberapa bulan dia jalani. Namun ternyata harapan tak sesuai ekspektasi. Usahanya itu malah sepi pembeli dan kini Pak Udin harus mati-matian cari uang buat bayar setoran per bulannya. Untungnya kala itu mereka belum punya anak, jadi bebannya belum terlalu pusing. Dan mereka tinggal di rumah bekas orang tua Pak Udin yang sudah meninggal semua. Rumahnya pun sederhana saja. Usai perginya penagih utang, dia menghampiri istrinya ke kamar. Bu Ayu kemudian berujar, gimana caranya supaya utangnya itu lunas. Gimana Pak tadi? Tanya Bu Ayu penasaran. Itu tadi untungnya penagih hutang mau ngasih keringanan, Bu. Katanya bulan depan bayar hutangnya. Tapi gimana caranya, Pak, supaya hutangnya lunas? Seketika saat itu Pak Udin langsung terdiam memikirkan juga gimana caranya untuk melunasi utangnya itu yang tidak kecil. Awalnya Bu Ayu ini kepikiran untuk jual motornya agar bisa melunasi sebagian. Namun idenya itu ditolak mentah oleh Pak Udin. Pak, gimana kalau kita jual motor saja untuk melunasi sebagian utangnya? Ucap Bu Ayu. Jangan Bu, Bapak nggak setuju. Kita kan cuma punya motor satu. Itu juga nanti buat kita pakai sehari-hari. Nanti kalau dijual kita mau naik apa, Bu? Iya juga ya, Pak. Terus gimana dong, Pak? Imbu Bu Ayu. Pak Udin kemudian berujar untuk menurunkan harga dagangan usahanya. Siapa tahu bakal ada yang minat dan tertarik. Bu, gimana kalau kita menurunkan harga dagangannya saja? Siapa tahu nanti bakalan ada yang minat dan tertarik, Bu. Tapi nanti kalau kita rugi gimana, Pak? Iya nggak apa-apa, Bu, rugi dikit. Kan lumayan kan, bisa nambah-nambah uang. Ya sudah deh, Pak, Ibu setuju saja. Tak ada salahnya mencoba, meskipun itu rugi sedikit. Akhirnya Bu Ayu pun menyetujui ide Pak Udin. Akhirnya,
Pak Udin memutuskan tidur lagi karena masih mengantuk. Karena dia dagangnya mulai sore hari. Aku mau tidur dulu lah Bu, ngantuk. Iya Pak, nanti jangan lupa dagang. Iya Bu. Singkat cerita, sore pun tiba. Pak Udin sudah bangun kala itu. Dia beranjak ke dapur menyiapkan alat-alat yang mau dibawanya ke lapak. Pak Udin membawa satu ember belut yang sudah dibeli dan dibersihkan Bu Ayu waktu dia tertidur. Iya, Pak Udin ini jualan pecak belut pedas. Dia membeli belut dari peternak belut yang murah harganya. Usai semua telah siap, sore itu juga Pak Udin menuju ke lapaknya. Gimana Pak? Sudah siap semuanya? Tanya Bu Ayu. Sudah Bu, Bapak berangkat jualan dulu ya? Iya Pak, hati-hati di jalan ya. Segera saat itu Pak Udin pun memanaskan motornya dan beranjak pergi menuju ke lapak. Jaraknya lumayan jauh, dan setibanya di lapak Pak Udin menata dan menyiapkan bahan-bahan. Setelahnya Pak Udin duduk menunggu pembeli datang. Sudah 2 jam menunggu dan maghrib hampir tiba, namun masih belum ada satupun orang yang mampir beli belutnya itu. Sebenarnya Pak Udin ini tidak ada bakat sama sekali soal pengolahan belut itu. Bahkan resep yang digunakan adalah tutorial yang dia tiru dari YouTube. Jadi mungkin rasanya kurang terlalu enak. Enak sih enak, cuma ya mungkin kurang aja gitu. Saat itu Pak Udin yang menunggu pelanggannya datang dudukan sambil mainan HP. Dan dia sampai bosan karena sepi warungnya. Hingga akhirnya, beberapa saat kemudian ada satu pembeli yang datang memesan belutnya. Dan disusul lagi sepasang suami istri yang juga memesan pecak belut dan dimakan di tempat. Segera saat itu Pak Udin pun menyiapkan pesanannya para pembeli yang datang itu. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Akhirnya Pak Udin bergegas membenahi lapaknya tersebut. Karena soalnya dari tadi hanya ada 3 orang saja yang mampir ke lapaknya. Bahkan belut yang ada di ember belum habis semuanya. Tapi setelah selesai membenahi lapaknya, Pak Udin pun mengangkut beberapa belut yang masih tersisa untuk dibawanya pulang. Dan dia pun kemudian langsung menuju ke rumah. Setibanya di rumah, istrinya sudah tidur terlebih dahulu. Pak Udin kemudian dudukkan di ruang tengah sambil bersanding kopi yang baru saja dibuatnya sendiri. Dia merebahkan badannya di kursi dan tiduran di situ. Lelah, sehariannya tidak menghasilkan. Dia pun menjadi semakin bingung. Bagaimana caranya agar bisa mendapatkan uang, biar bisa melunasi semua hutangnya itu. Dia tak ingin hidup tidak tenang karena selalu diteror oleh penagih hutang itu. Gimana caranya ya? Biar aku bisa dapat uang banyak buat bayar hutang. Kalau gini terus, aku bakalan gak tenang ditagih terus, gumamnya. Sesekali Pak Udin menyeruput kopinya yang sudah sedikit dingin karena didiamkan. Akhirnya karena sudah benar-benar capek, dia pun tidak menuju ke kamar. Dia memutuskan untuk tidur saja di kursi karena sudah mengantuk banget. Di dalam tidurnya itu Pak Udin bermimpi. Dia bermimpi di sebuah hutan belantara yang sepi sekali dan gelap. Saat itu tiba-tiba saja dirinya melihat ada sebuah cahaya putih dari hadapannya. Dan kemudian terlihat ada sosok kakek tua. Sontak kala itu akhirnya Pak Udin terperanjat bangun dari tidurnya. Apa maksudnya mimpi ketemu kakek tua tadi ya? Gumamnya. Setelahnya Pak Udin jantungnya berdebar. Dan dia benar-benar keringatan. Tidak tahu apa arti mimpinya itu. Hingga akhirnya Pak Udin tidak bisa tidur lagi, dia pun memilih untuk menonton TV. Namun saat hendak mendekati subuh, anehnya Pak Udin malah ngantuk. Akhirnya dia pun tertidur lagi. Pagi pun telah tiba. Istrinya kemudian membangunkan suaminya itu. Pak Udin pun berkelihatan bangun. Pak, bangun Pak.
Iya Bu. Dia pun menguap. Setelahnya dia langsung diberondong pertanyaan oleh istrinya tentang hasil penjualannya kemarin. Gimana Pak penjualannya kemarin? Apa laris Pak? Habis semua enggak Pak? Cecar Bu Ayu. Dan kala itu Pak Udin memberikan uang sedikit, karena kemarin cuma ada 3 pelanggan saja. Bu Ayu pun akhirnya dibuat pening dengan uang yang hanya cuma segitu. Bahkan buat makan saja tidak kenyang. Gimana ini Pak? Kok dapatnya segini saja? Ya mau gimana lagi Bu? Kemarin yang datang cuma 3 orang saja. 3 orang Pak? Pusing Ibu Pak. Apalagi Bapak Bu, yang lebih pusing. Setelahnya mereka pun sarapan bersama, karena Bu Ayu sudah masak nasi goreng pagi itu. Kala itu Bu Ayu menyalahkan Pak Udin dan menyuruhnya untuk mencari pekerjaan lain yang hasilnya lumayan, daripada mengandalkan usahanya tersebut yang tidak laku-laku. Pak, daripada kita seperti ini terus penghasilannya dan dagangannya gak laku-laku, mending Bapak cari pekerjaan lain sajalah Pak. Lagian mungkin usaha ini bukan bidangnya Bapak. Namun Pak Udin tegas menolak ucapan Bu Ayu, karena dia masih yakin bahwa usahanya itu bisa berkembang. Tidak Bu, Bapak yakin kalau nanti usaha Bapak itu bisa berkembang? Mau berkembang gimana Pak? Bapak aja malas-malesan seperti itu jualannya. Pak Udin pun malas dan tidak merespon ucapan istrinya. Pak Udin pun kemudian pindah ke kamar untuk melanjutkan tidurnya kembali. Mau kemana Pak? Tidur, jawabnya cuek. Tuh kan, malah tidur lagi. Gimana mau dagangannya laku Pak? Siang itu, Pak Udin terbangun dan karena bosan di rumah, dia pun memutuskan keluar menuju ke pos ronda. Barangkali di sana ada temannya yang lagi pada nongkrong. Dan benar saja, setibanya di pos ronda dia mendapati ada beberapa temannya. Kebanyakan mereka juga pada nganggur. Masih mending Pak Udin yang sudah jualan belut, meskipun jarang ada yang laku. Akhirnya siang itu pun Pak Udin mengobrol dengan temannya. Salah satu kawannya tiba-tiba menceritakan sesuatu tentang pengalamannya ketika dirinya itu mampir ke sebuah desa pas lagi ngantar temannya. Katanya di desa temannya itu terdengar sebuah rumor bahwa di sana ada semacam dukun pesugihan. Kata teman-temannya itu banyak orang jauh datang ke situ demi memakai jasa dukun itu. Kemarin saya pergi ke desa teman saya. Terus katanya di sana itu ada dukun pesugihan. Katanya di dukun itu banyak orang yang datang memakai jasanya. Yang bener? Terus manjur enggak? Kalau soal manjur, aku juga nggak tahu. Pak Udin kala itu hanya menyimak pembicaraan mereka dan sesekali hanya mengangguk saja. Namun dalam benaknya dirinya yang mendengar kata pesugihan, dia pun akhirnya terpikirkan sesuatu. Apakah aku lakuin pesugihan saja ya? Barangkali itu bisa merubah nasib yang kurang beruntung itu. Pak Udin pun kemudian pura-pura nanya kepada temannya di mana lokasi desa yang dimaksud itu. Dia beralasan akan berhati-hati jikalau nantinya disuruh datang ke sana. Temannya itu tanpa curiga kemudian menyebutkan nama daerah yang dimaksud itu. Dan siapapun ternyata tahu bahwa lokasinya tak jauh dari sini. Dan dalam benaknya Pak Udin mungkin nanti akan datang dan mengecek kebenarannya. Emangnya rumah dukun itu di mana lokasinya? Tanya Pak Udin. Itu ada di desa sebelah, gak jauh dari sini. Ada di desa A. Oh gitu. Emangnya kenapa Pak Udin? Ya gak apa-apa sih, pengen tahu aja. Oh, kirain mau pakai pesugihan. Seketika Pak Udin pun terdiam dan mereka membicarakan hal yang lain. Tak terasa hari mulai sore saat itu.
bapak-bapak pun hendak pulang ke rumah. Akhirnya Pak Udin pun memilih untuk pulang juga ke rumah. Beberapa saat kemudian sesampainya di rumah, Pak Udin kena omel lagi oleh Bu Ayu. "Bapak dari mana saja sih? Malah kelayapan. Mau niat jualan gak sih?" "Iya Bu, Bapak mau mandi dulu." "Sudah disiapkan semuanya kan?" tanya Pak Udin. "Sudah Pak, dari tadi." Saat itu segera Pak Udin pun langsung pergi mandi, karena dia akan berjualan lagi. Setelah selesai mandi, dia pun segera siap-siap untuk berangkat ke lapaknya. "Udah semua kan Bu?" "Sudah Pak." "Bapak berangkat dulu ya kalau begitu." "Iya Pak, semoga jualannya laku semuanya ya hari ini." Segera Pak Udin pun berangkat dengan motornya menuju ke lapaknya. Beberapa saat kemudian, sesampainya di lapak, Pak Udin langsung menata berbagai bahan-bahan jualannya. Baru saja dia buka lapaknya, tiba-tiba saja ada orang yang datang untuk makan di tempat. Pak Udin pun akhirnya bersemangat, karena baru buka warungnya, sudah ada yang datang. Segera Pak Udin pun menyiapkan pesanannya pembeli itu, dan tiba-tiba ada pembeli yang lain juga yang datang. "Pak, saya pesan pecak lelenya 2 porsi ya." "Iya Mbak, mau dibungkus apa makan sini?" "Makan sini saja." "Siap Mbak, bentar ya, saya siapkan dulu. Silakan duduk." Beberapa menit kemudian, setelah semua pesanan para pembelinya sudah selesai, Pak Udin pun langsung membawakannya ke meja pembeli. Sembari menunggu para pembeli menghabiskan makanannya, Pak Udin pun dudukan sambil mainan HP. Namun sampai malam, Pak Udin yang sorenya sangat semangat sekali, sekarang menjadi lesu. Karena tidak ada yang datang lagi sampai malam. Akhirnya Pak Udin pun memilih untuk menutup warungnya dan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Pak Udin langsung memberikan uangnya kepada Bu Ayu, karena malam itu kebetulan Bu Ayu belum tidur. "Bu, ini hasilnya hari ini." "Cuma segini lagi Pak." "Sudahlah Bu, terima saja. Masalahnya kebutuhan semakin mahal Pak. Terus gimana kita mau bayar hutangnya?" "Sudah Bu, Bapak capek. Jangan dibuat tambah pusing." Bu Ayu pun menghela nafas, dan kala itu Pak Udin pun beranjak ke kamar mandi untuk cuci kaki dan sekalian cuci muka, karena dia akan langsung tidur. Kala itu setelah dari kamar mandi, Pak Udin langsung beranjak ke kamar untuk tidur, dan disusul oleh Bu Ayu yang juga sudah mengantuk. Esok harinya, Pak Udin pun memutuskan rehat dulu dagangnya. Dia berencana akan ke tempat yang tadi malam temannya katakan. "Bu, hari ini Bapak nggak jualan dulu ya?" "Loh, emangnya kenapa Pak?" "Mau cari yang banyak." "Maksudnya Pak?" tanya Bu Ayu penasaran. Kala Bu Ayu mulai kepo kenapa nggak dagang, Pak Udin hanya menyaut, "Mau cari yang banyak." "Sudah ya Bu, Bapak berangkat dulu." Dan selesai makan sarapan, Pak Udin pun bergegas pergi dengan motornya, mulai menuju ke rumah dukun itu. Usai tiba di desa yang dimaksud, Pak Udin kemudian tanya-tanya soal rumah itu, dan Pak Udin ditunjukkan untuk berjalan menuju bagian arah barat desa. Karena saat itu Pak Udin tidak tahu pasti rumahnya dukun yang dimaksud oleh temannya itu. Akhirnya Pak Udin pun mencoba bertanya-tanya terlebih dahulu kepada warga sekitar. Kebetulan saat itu ada salah satu bapak-bapak yang lewat. Pak Udin pun mencoba menghentikannya dan bertanya, "Pak, tunggu Pak, saya mau tanya." "Iya, mau tanya apa?" "Saya mau tanya rumahnya dukun yang ada di desa ini. Apa Bapak tahu?" "Oh iya, saya tahu. Mari, saya antar." Akhirnya saat itu Pak Udin pun diantarkan oleh bapak itu menuju ke rumah dukun yang ada di desa itu. Dan setibanya di rumah yang dimaksud, dia langsung mengetuki pintunya. Saat itu orang yang mengantarkannya pun sudah pulang. Pintu dibuka oleh seorang kakek-kakek
yang bernama Mbah Toto. Tok tok, permisi Mbah. Tiba-tiba terdengar suara pintu dibuka. Mari, silakan masuk. Saat itu akhirnya Pak Udin pun ikut masuk ke dalam rumah dan mereka duduk di ruang tamu. Pak Udin kemudian menjelaskan singkat tentang kemauannya menjalani penglarisan agar usahanya itu laris manis. Ada urusan apa kau datang ke sini? Tanya Mbak Toto. Saya ke sini mau menjalani penglarisan, Mbah. Biar usaha saya semakin laris manis. Bisa kan, Mbah? Mbah Toto terdiam sejenak. Kemudian dia menawarkan sesuatu kepada Pak Udin. Ada sebuah tempat yang bernama Sendang Keramat di tengah hutan. Pak Udin disuruh bertapa di situ. Mbah Toto hanya memberitahu lokasi pasti sendang itu berada. Dia tak bisa mengantarkan ke sana. Mbah Toto juga memberikan sesajen untuk nanti diletakkan saat sedang bertapa, dan juga Mbah Toto memberikan mantra yang harus dirapalnya. Kau bisa melakukan pertapaan nanti di sebuah sendang keramat, dan nanti kamu harus ritual sendiri ke sana. Tempatnya ada di tengah hutan, lewat belakang rumah ini. Nanti kamu akan aku berikan sesajen dan kemenyan. Dan kamu juga akan kuberikan mantranya. Iya Mbah, saya setuju. Tapi kamu harus membayar jasa terlebih dahulu, 2 juta. Baik Mbah. Segera saat itu Pak Udin merogoh sakunya untuk mengambil uang yang sudah dibawanya dari rumah dan diberikan kepada Mbak Toto. Ini Mbah, uangnya. Kalau begitu, kita lakukan ritualnya terlebih dahulu berdua. Usai paham, Pak Udin membayar jasa Mbak Toto, dan mereka segera masuk ke dalam ruang ritual yang ada di dalam rumahnya. Kala itu di dalam ruang ritual, sudah ada beberapa sesajen dan kemenyan. Lalu Mbak Toto pun membakar kemenyannya. Saat itu dia merapalkan mantranya dengan mulut yang berkemat-kamit. Ritual itu dilakukan Mbak Toto untuk membuka gerbang komunikasi nantinya Pak Udin dengan sosok penunggu sendang. Kala itu hembusan angin kencang masuk ke dalam ruang ritual itu dan membuat suasana sangat mencekam. Kemudian Pak Udin melihat ada sebuah asap hitam tebal yang masuk ke dalam ruang ritual itu. Dan asap itu kemudian berhenti di sampingnya Mbak Toto. Kala itu Pak Udin tidak dapat melihat sosok yang ada di balik asap hitam itu. Namun dia melihat Mbak Toto yang sedang mencoba berkomunikasi dengan sosok yang ada di balik asap itu. Dan saat itu, Pak Udin tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Mbak Toto dengan sosok itu karena menggunakan bahasa Jawa kuno. Setelahnya beberapa saat kemudian sebuah asap hitam itu pun menghilang dengan sendirinya. Sesaat kemudian ritualnya pun sudah selesai, dan kala itu Mbak Toto menyeru Pak Udin untuk segera pergi ke sendang. Mbak Toto langsung memberikan beberapa sesajen dan kemenyan kepada Pak Udin. Sekarang kamu pergi ke sendang dan bawa ini, sesajen, serta kemenyannya. Iya Mbah. Segera saat itu Pak Udin dengan motornya bergegas menuju ke sendang. Perjalanan yang dia tempuh untuk menuju ke sendang lumayan jauh. Beberapa saat kemudian, Pak Udin pun akhirnya sampai juga di sebuah sendang. Singkat cerita, usai sampai di dekat sendang itu, Pak Udin menitipkan motornya di sebuah warung, dan Pak Udin berjalan masuk ke dalam hutan dan mencari lokasi sendangnya itu berada. Saat itu Pak Udin berjalan kaki menyusuri jalanan setapak di tengah hutan. Karena saat itu masih sore dan langit terlihat cerah, dia pun tidak takut melewati hutan sendirian. Akhirnya beberapa saat kemudian sendang itu pun berhasil dia temukan. Dan ketika itu waktu memang menjelang maghrib. Untungnya lelah itu saat itu Pak Udin membawa senter. Kemudian dia pun meletakkan beberapa sesajen yang sudah diberikan oleh Mbak Toto. Kala itu kemenyannya langsung dibakar, asap pun mulai mengepul berembus dengan angin.
Selanjutnya Pak Udin mulai melakukan pertapaannya di situ. Suasananya sangat sepi sekali. Hanya ada penerangan dari senter yang dibawanya itu. Dan ketika dirinya sudah mulai fokus membaca mantra sambil bertapa, tiba-tiba saja kesiur angin menghampiri dirinya membuat dirinya menjadi merinding. Saat dirinya sedang melakukan pertapaan itu, Pak Udin selalu mendapatkan beberapa gangguan yang membuatnya takut. Bagaimana tidak, karena sendang itu keramat dan sangat gelap sekali. Apalagi dirinya melakukan sebuah penyimpangan. Jadi banyak gangguan yang datang menghampiri dan mengganggunya. Saat itu Pak Udin yang sedang melakukan pertapaan tiba-tiba saja dirinya itu merinding saat hembusan angin datang. Dan saat itu juga dia mencium bau busuk yang menyengat sekali, seperti bau bangkai tikus. Hingga akhirnya Pak Udin dikejutkan dengan suara wanita yang tertawa mengikik kala itu, membuatnya merinding ketakutan. Tidak hanya itu, Pak Udin juga gemetaran sekali tubuhnya. Saat itu Pak Udin melihat ada sosok kuntilanak yang sangat menyeramkan sekali. Sosok itu wajahnya hancur, penuh dengan darah, dan pakaian putih lusuh dengan rambut panjang yang acak-acakan. Namun saat itu Pak Udin masih tetap fokus merapalkan mantranya. Sesaat kemudian suara wanita tertawa itu pun menghilang dengan sendirinya, entah kemana. Beberapa saat kemudian, Pak Udin mulai merinding lagi karena dia mendengar ada suara langkah kaki yang berdentum di tanah dan terasa jelas sekali. Bahkan saat itu, Pak Udin merasa seperti bergoyang tubuhnya karena dentuman kaki sosok itu. Ternyata yang datang adalah sosok genderuwo yang sangat tinggi besar sekali. Baunya sangat busuk dan bahkan tubuhnya yang hitam lebat. Pak Udin benar-benar langsung keringat dingin kala itu. Tubuhnya gemetar ketakutan. Namun akhirnya sosok itu menghilang dengan sendirinya, meninggalkan sebuah asap hitam yang bau busuk yang menyengat sekali. Singkatnya, setelah menunggu beberapa lamanya, tiba-tiba muncul dari dalam sendang itu sebuah gemericik air dan nampaklah sosok belut putih yang ukurannya besar sekali. Sosok itu kemudian menanyakan apa yang kau harapkan setelah melakukan pertapaan ini. Apa yang kau harapkan setelah melakukan pertapaan ini? Tanya sosok itu. Pak Udin pun dengan perasaan takut dia pun berkata bahwa dirinya itu ingin melakukan penglarisan agar usahanya itu laris manis. Saya mau melakukan penglarisan supaya usaha saya laris manis. Akhirnya sosok belut putih itu menyuruh Pak Udin untuk mengambil pasir yang ada di dalam sendang itu. Kemudian Pak Udin nantinya disuruh untuk menaburkan pasir itu ke belut yang akan dijualnya, di mana nanti semua belut yang tadinya hanya belut biasa akan berubah menjadi belut putih semuanya. Dan itu akan membuat dagangannya Pak Udin semakin unik dan rasanya akan menjadikannya laris, dan rasanya pasti akan dijamin enak. Kalau begitu, silakan kau ambil pasir yang ada di dalam sendang. Lalu nanti pasir itu kau taburkan pada belut yang akan dijual. Nanti semua daganganmu itu akan laris manis. Baik. Namun setelahnya belut kulit putih itu meminta Pak Udin untuk menjalani ritual setiap malam Jumat. Dia juga minta disediakan ayam cemani 2 ekor sebagai bayarannya, dan siapkan juga wadah yang berisi air di dalam ruangan itu. Hanya itu nantinya. Satu lagi, nanti jangan lupa kau untuk selalu menjalani ritualnya setiap malam Jumat. Sediakan ayam cemani 2 ekor sebagai bayarannya, dan siapkan juga wadah berisi air di dalam ruangan ritual itu. Baik, saya paham penjelasannya. Awas saja, kalau kamu sampai lalai tidak melakukan ritualnya, kau yang akan menanggung resikonya sendiri.
Kemudian setelah Pak Udin yang sudah paham belut kulit itu pun menyuruh Pak Udin untuk bisa pulang sekarang juga. Sekarang, pulanglah. Akhirnya kala itu Pak Udin pun pulang dengan membawa sebuah kresek hitam yang berisi pasir yang diambilnya di dalam sendang itu. Segera Pak Udin pun langsung bergegas pulang ke rumah. Dia berjalan menyusuri jalan setapak sendirian di tengah hutan yang gelap sekali. Saat dirinya sedang berjalan menyusuri jalan setapak, dirinya masih tetap mendapatkan beberapa gangguan. Kala itu, Pak Udin yang sedang jalan kaki, dia mendengar ada suara tapakan kaki yang terseok-seok di belakang tubuhnya. Sontak Pak Udin pun kaget saat mendengar suara langkah kaki itu, hingga akhirnya dia pun menoleh ke belakang untuk melihat apa yang terjadi. Dan saat menoleh ke belakang ternyata tidak ada apa-apa di sana. Pak Udin pun merinding, namun dia tetap melanjutkan perjalanannya. Sesaat kemudian Pak Udin dikejutkan dengan sekelebat bayangan putih yang melintas di hadapannya. Namun Pak Udin tidak melihat apa-apa, hanya melihat sekelebat bayangan putih saja. Beberapa saat kemudian dia pun akhirnya sampai di tempat penitipan motornya. Setelah mengambil motornya, Pak Udin pun bergegas kencang menuju ke rumah. Beberapa saat kemudian, Pak Udin pun akhirnya sampai juga di rumah. Dan setibanya di rumah, Pak Udin memutuskan untuk memberitahukan rencananya itu kepada istrinya. Kebetulan saat itu Bu Ayu belum tidur, dia sedang menonton TV. Pak Udin merayu istrinya dengan kata kaya secepatnya. Akhirnya istrinya itu pun mau melakukan apa yang dilakukan oleh Pak Udin. Bu, Bapak sebenarnya habis menjalani pengarisan. Ah, masa sih Pak? Kenapa Bapak nggak bilang? Nanti kalau resikonya bahaya gimana? Minta tumbal Pak? Enggak Bu, Ibu tenang aja. Yang penting nanti kita bisa kaya raya. Serius Pak? Iya Bu, nanti juga biar bisa bayar hutang. Soalnya katanya nanti jualan Bapak kan laris manis. Ya sudah Pak, Ibu setuju. Kalau gitu sekarang bantuin Bapak bersihkan belutnya sama mau menaburkan pasir yang sudah Bapak bawa ini. Segera saat itu Pak Udin dan Bu Ayu bergegas ke belakang rumah untuk membersihkan belutnya. Dan malam itu juga usai belut yang akan dijual besok sudah dibersihkan. Kemudian menaburkan beberapa pasir yang tadi diambilnya di sendang dan membalurinya ke belut-belut yang ada di wadah itu. Setelahnya wadah itu pun ditutup sekitar 10 menitan. Dan alangkah terkejutnya Pak Udin dan Bu Ayu ketika membuka wadah itu kembali. Karena ternyata belut yang tadinya hanya belut biasa, kini telah berubah menjadi belut putih semua. Loh Pak, kok belutnya ganti warna putih semua? Iya Bu, memang katanya seperti itu. Nanti itu yang bisa membuat dagangan kita laris manis. Ayo coba kita masak Pak. Iya Pak, Ibu penasaran. Dan seketika mereka mencoba memasak. Dan benar saja, ternyata rasanya enak sekali. Pak Udin pun benar-benar yakin bahwa mungkin kali ini dagangannya akan benar-benar laris. Bu, Bapak yakin banget nanti pasti dagangan lapak kita akan laris manis. Iya Pak, semoga saja ya. Akhirnya Pak Udin yang sudah lelah sekali dan Bu Ayu juga sudah mengantuk. Mereka memilih untuk tidur saja karena sudah larut malam. Dan besok Pak Udin juga akan berjualan. Namun setelah Pak Udin melakukan ritualnya itu, di dalam rumahnya dia mendapatkan gangguan. Malam itu baru beberapa jam saja, Pak Udin tertidur. Tiba-tiba saja dirinya itu terbangun, karena sudah kebelet buang air kecil sekali. Akhirnya Pak Udin mengumpulkan niatnya untuk berjalan ke kamar mandi, padahal masih mengantuk. Saat itu dirinya yang sambil meremelek jalannya, karena mengantuk. Tiba-tiba saja dia samar-samar melihat ada seperti orang yang melintas
di hadapannya. Sontak Pak Udin pun terperanjat dan langsung membelalakan matanya. Tapi setelah dia mengedarkan pandangannya, Pak Udin tidak melihat apa-apa. Hingga akhirnya Pak Udin pun melanjutkan ke kamar mandi karena dia benar-benar sudah kebelet. Saat dirinya berada di dalam kamar mandi, tiba-tiba saja Pak Udin mendengar ada suara wanita yang sedang menyanyi. Suaranya merdu sekali. Dan kala itu membuatnya jadi merinding, bulu kuduknya berdiri mendengar suara merdu itu. Beberapa saat kemudian tiba-tiba Pak Udin dikejutkan dengan suara yang mengetuk pintu kamar mandi. Saat itu Pak Udin kira ada Bu Ayu yang juga bangun untuk buang air kecil. Saat pintunya dibuka, betapa terkejutnya. Bukannya Bu Ayu, melainkan sosok tinggi besar yang sangat menyeramkan sekali. Sosok itu kedua matanya merah menyala, menatap tajam Pak Udin. Hingga akhirnya tubuh Pak Udin kala itu terbujur kaku, tidak bisa digerakkan. Sampai Pak Udin pun akhirnya ambruk pingsan di depan kamar mandi. Keesokan paginya Bu Ayu yang baru bangun terkejut melihat suaminya yang terkapar di depan pintu kamar mandi. Bu Ayu pun kala itu panik dan dia teriak minta tolong kepada tetangganya. Saat itu beberapa tetangganya yang mendengar teriakan Bu Ayu pun langsung datang menghampiri dan membantu mengangkat tubuhnya Pak Udin, dibawa masuk ke dalam kamar. "Ada apa Bu Ayu?" "Tolong suami saya, itu di dalam pingsan." "Astagfirullahaladzim, ayo kita bantu." Saat itu Pak Udin yang sudah ada di dalam kamar pun belum sadar. Para tetangganya pun sudah pada pulang. Dan Bu Ayu mencoba untuk membangunkan Pak Udin. Beberapa saat kemudian akhirnya Pak Udin pun sadar dari pingsannya. Dan segera Bu Ayu memberikan teh hangat untuknya, supaya lebih tenang. Saat itu Pak Udin sudah mendingan, dan dia pergi ke tempat percetakan, karena dia akan mengganti spanduk. Singkat cerita, esok harinya ketika sudah mulai berjualan kembali, dia sudah mengganti spanduknya juga dengan kata jual pecak belut putih. Dan benar saja, baru saja dirinya itu buka lapaknya, beberapa orang langsung pada tertarik dan mampir ke lapaknya itu. Mereka kemudian pesan dan makan di tempat, dan mereka pun ternyata puas dengan rasa bulutnya itu. Bahkan setelahnya mereka juga meminta dibungkus, karena untuk dibawa ke rumah. Kemudian datang lagi pelanggan-pelanggan yang lain dan itu pun terus berlangsung secara terus-menerus. Yang tadinya warungnya sepi, sekarang akhirnya kewalahan melayani ramainya pembeli yang berdatangan. Dan singkatnya, malam harinya Pak Udin dan Bu Ayu mulai menghitung keuntungan hari ini karena mereka mendapatkan uang banyak sekali. Bu Ayu juga senang banget kalau itu bisa mendapatkan uang yang banyak. Dia yakin dengan ini mereka bisa melunasi semua utangnya itu. Dan satu hal lagi yang membuat mereka semakin bahagia ketika saja dia mendapati uang yang begitu banyaknya. Dan dia yakin itu juga salah satu keuntungan setelah dia menjalani penglarisan tersebut. Singkatnya, setelah 2 minggu kemudian, akhirnya dia pun bisa mengumpulkan uang yang banyak sekali. Dan Pak Udin pun langsung melunasi semua hutang-hutangnya. Bahkan kini Pak Udin mulai bisa merenovasi rumahnya sendiri. Bu Ayu juga sudah bisa foya-foya kesana kemari. Dia membeli apapun yang dia mau. Tak lupa Pak Udin juga menjalani ritual yang telah dititahkan oleh dukun, yakni setiap malam Jumat. Namun setelah dirinya kaya raya dan memiliki segalanya, apa yang dia mau dapat dibelinya. Pak Udin dan Bu Ayu mendapatkan gangguan dan teror di rumahnya, membuat mereka jadi tidak tenang. Suatu malam, Pak Udin yang sedang sendirian di warungnya. Kala itu dia dudukan karena sudah sepi pembelinya, karena sebentar lagi dirinya juga mau tutup warung. Saat itu Pak Udin melihat ada bayangan putih yang melintas, dan setelahnya bayangan putih itu berubah wujudnya menjadi sosok pocong yang berdiri di pojok warungnya.
Sontak Pak Udin pun langsung kaget. Dia pun terbujur kaku tubuhnya. Setelahnya sosok pocong itu pun pergi menghilang dengan sendirinya. Pak Udin pun merinding. Dan saat itu dia segera kemas-kemas untuk menutup warung dan pulang ke rumah. Sementara di sisi lain Bu Ayu yang sedang berada di rumahnya kala itu, tiba-tiba Bu Ayu mendengar ada suara yang mengetuk pintu. Saat itu Bu Ayu kira Pak Udin yang datang karena sudah pulang dari warungnya. Akhirnya Bu Ayu pun langsung beranjak ke depan untuk membukakan pintunya. Saat pintunya dibuka, betapa terkejutnya Bu Ayu karena dirinya mendapati sosok tinggi besar yang sangat menyeramkan sekali. Kedua matanya merah menyala, menatap tajam, dan bulunya hitam pekat. Hingga akhirnya tubuh Bu Ayu pun kala itu terbujur kaku karena tidak kuat melihat sosok itu. Dia pun akhirnya ambruk jatuh di depan pintu. Beberapa saat kemudian Pak Udin pun akhirnya sampai juga di rumah. Dan saat dirinya sampai di rumah, betapa terkejutnya Pak Udin melihat istrinya sudah terkapar di depan pintu. Sontak Pak Udin terkejut dan dia pun segera membopong Bu Ayu menuju ke dalam kamar. Sesampainya di dalam kamar kala itu Bu Ayu pun akhirnya sadar. "Bentar Bu, Bapak ambilkan air putih dulu." Saat itu segera Pak Udin pun mengambilkan air putih untuk Bu Ayu. "Ini Bu, diminum dulu, biar Ibu tenang." Setelah meminum air putih, Pak Udin pun menanyakan kepada Bu Ayu apa yang sebenarnya sudah terjadi dengannya. Kala itu dirinya menceritakan apa yang sudah dilihatnya. "Bu, kenapa Ibu pingsan di depan pintu?" tanya Pak Udin. "Tadi itu Ibu dengar ada yang ngetuk pintu Pak. Ibu kira Bapak yang pulang, tapi saat Ibu buka, ternyata sosok tinggi besar menyeramkan Pak. Akhirnya Ibu pun pingsan." "Ibu cuma berhalusinasi saja, paling kecapean." "Sudah, tidur aja Bu, istirahat." Saat itu Pak Udin pun ke kamar mandi untuk cuci muka, kaki, dan sebagainya. Dan setelahnya karena Pak Udin juga capek, dia pun beranjak ke kamar untuk tidur. Singkat cerita, namun setelah beberapa bulan lamanya, Pak Udin yang mendapatkan uang yang begitu banyak sekali, dia mulai malas untuk melakukan ritualnya setiap malam Jumat. Dia yang akan berpikir tidak membutuhkan bantuan dari sosok belut putih itu lagi. Dan suatu hari dia benar-benar sengaja melewatkan malam ritual itu. Dan hal yang buruk pun akhirnya menimpa Pak Udin. Ketika itu sedang berada di lapak, pelanggan yang sedang makan di situ tiba-tiba langsung berteriak dan memuntahkan makanannya. Ternyata kala itu, tiba-tiba daging belut yang mereka sedang makan tiba-tiba mendadak menjadi seperti busuk dan mengeluarkan bau yang sangat tidak enak sekali. "Apa-apaan ini?" Dan itu tidak hanya satu, melainkan semua yang ada di situ. Akhirnya mereka pun marah kepada Pak Udin. Mengapa mereka menjual daging belut yang sudah tidak layak untuk dimakan? Mereka pun pergi begitu saja tanpa membayar. "Iya, kenapa belut busuk dijual gini sih? Menjijikan sekali." "Maaf, ada apa ya, Ibu, Bapak, Mbak, Mas?" tanya Pak Udin. "Pak, gimana sih? Niat jualan gak? Kenapa jadi busuk seperti ini belutnya?" "Masa sih? Enggak, saya beli belut yang masih segar." Setelahnya para pelanggan dan pembeli pun saat itu pergi semua, meninggalkan warungnya Pak Udin. Pak Udin pun bingung, dan dia terduduk lemas di warungnya sambil melamun. Setelahnya Pak Udin pun langsung bersiap-siap untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Pak Udin sangat lesu sekali, membuat Bu Ayu menanyakan apa yang sebenarnya sudah terjadi. "Loh Pak, kenapa sudah pulang jam segini? Terus Bapak kenapa lesu sekali?" tanya Bu Ayu penasaran. Setelahnya Pak Udin pun terduduk lesu di samping Bu Ayu. Dan kala itu dia meminta untuk dibuatkan kopi supaya stresnya reda. "Bu, tolong buatkan kopi." "Iya Pak, bentar." Saat itu Bu Ayu pun segera membuatkan kopi untuk Pak Udin. Setelahnya Pak Udin langsung menyeruput kopinya itu. Dan sesaat kemudian,
Pak Udin yang sudah sedikit rileks menceritakan kepada Bu Ayu apa yang sebenarnya terjadi. Tadi di warung, pelanggan tiba-tiba marah semua. Katanya belutnya busuk, tidak enak baunya, dan semua pergi begitu saja tanpa bayar. Kok bisa, Pak? Bapak juga nggak tahu, Bu. Makanya Bapak pulang saja, lemes, Bu. Coba, Bapak pikir-pikir apa Bapak melakukan kesalahan? Sejenak akhirnya Pak Udin memikirkan apa yang sebenarnya terjadi dengannya. Akhirnya Pak Udin mulai sadar karena tidak melakukan ritual. Jadinya begitu. Oh iya, Bu. Bapak baru ingat. Ingat apa, Pak? Kalau Bapak Jumat kemarin tidak melakukan ritual, Bu. Bapak ini gimana? Sudah, nanti Jumat depan Bapak melakukan ritual lagi, Bu. Hingga di Jumat berikutnya Pak Udin pun memutuskan untuk melakukan ritualnya kembali. Awalnya Pak Udin kira dagangannya bisa laris kembali. Namun ternyata semua usahanya itu tidak bisa dikembalikan. Dan akhirnya ketika mulai buka lapak lagi, kejadian yang sama pun terulang lagi. Para pelanggan memuntahkan belutnya itu karena belutnya itu rasanya basi banget. Akhirnya warga marah, langsung menuntut Pak Udin, dan Pak Udin pun langsung diinterogasi oleh warga. Mereka curiga kalau dagangannya tidak bersih, alias memakai cara yang licik. Pak Udin ini sepertinya jualan gak jujur dan menggunakan cara yang licik. Maksudnya apa ya, Bapak, Ibu? Alah, sudah jujur saja. Pasti Pak Udin sudah melakukan penglarisan kan? Saat itu Pak Udin masih berbohong dan tidak mau mengaku apa yang sudah dilakukannya. Akhirnya kala itu RT setempat pun didatangkan untuk menengahi mereka. Kemudian Ustadz Amir juga didatangkan ke situ. Sesaat kemudian membaca doa dan mulai keliling di lapaknya Pak Udin. Dan ketika menuju ke bagian belakang, tempat memasaknya, Ustadz Amir mengucapkan istighfar. Dalam pandangannya itu, ternyata memang benar kalau Pak Udin ini jualannya tidak sehat. Dia memakai semacam penglarisan. Astagfirullahaladzim, ucap Ustadz Amir. Bahkan Ustadz Amir juga melihat sekelebat penampakan belut putih. Tiba-tiba saja Pak Udin yang sedang diamankan oleh para warga, dia pun kerasukan. Dia mengamuk, menjadi-jadi. Bergegas dia pun mulai membantu menyadarkan Pak Udin yang kerasukan tersebut. Namun saat dalam kerasukannya itu, sosok tersebut malah membenarkan kalau Pak Udin ini telah melakukan perjanjian. Akhirnya semakin jelaslah perbuatan curang Pak Udin itu. Kemudian, Pak Udin pun langsung diamankan dan dibawa ke pihak berwajib. Bu Ayu yang kala itu sedang di rumah dan mendengar kabar Pak Udin telah dibawa ke pihak berwajib. Dia pun panik dan langsung menyusulnya. Akhirnya hari itu Bu Ayu di rumah sendirian dan malam itu tidur sendirian. Tiba-tiba tengah malamnya dia didatangi sosok oleh belut putih itu. Malam itu, tengah malam, Bu Ayu terbangun karena hendak minum. Saat dirinya berjalan menuju ke dapur, tiba-tiba saja Bu Ayu melihat sekelebat bayangan putih yang melintas di depan kamarnya. Kala itu perlahan-lahan Bu Ayu dikejutkan dengan seekor belut putih yang besar ukurannya. Sontak Bu Ayu pun kaget, tubuhnya terbujur kaku. Kala itu dia benar-benar gemetaran. Dan akhirnya sosok belut itu melilit tubuh Bu Ayu. Hingga akhirnya Bu Ayu yang tubuhnya dililit menjadi sesak nafas. Sampai dia pun akhirnya tewas. Dia ditemukan warga esok paginya sudah tidak bernyawa. Pak Udin yang mendengar kabar istrinya meninggal, dia pun shock. Dia tidak menyangka bahwa apa yang dilakukannya itu malah mengorbankan istrinya sendiri. Dia menyesal, namun kini dia hanya mendekam di balik jeruji penjara. Bahkan pasalnya, setiap malam dia selalu mendapatkan teror-teror yang mengerikan. Sementara lapaknya itu sudah ditutup permanen oleh pihak berwajib. Berdaganglah dengan jujur dengan cara yang halal. Jangan sampai kita merugikan orang lain dan juga diri kita sendiri
malah yang menderita akhirnya. Semua yang dilakukan dengan campur tangan makhluk lain pasti tidak akan bertahan lama, karena tipu daya setan itu lebih mengerikan. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.